kalian pernah dikirim link atau tautan oleh teman-teman kalian atau dari orang-orang yang tidak dikenal oleh kalian. Hati-hati guys, jangan asal klik tautan yang tentu valid. Bisa jadi itu klik link atau tautan abal-abal ataupun bodong. Seperti Cyber Hell, film dokumenter yang diangkat dari sebuah kisah nyata di Korea Selatan. Jadi Cyber Hell ini mengungkap skandal besar jaringan penyebaran konten asusila yang mengguncang Korea Selatan pada 2020. Ini bisa dikatakan bukan jaringan penyebaran konten asusila yang umum atau biasa. Dua dalang faktor utamanya atau dua dalangnya yaitu dalam penyamarannya Gadgad dan Baksa, bisa disebut seperti itu. Dua pelaku ini mengancam atau memanipulasi, memaksa kaum wanita untuk memberikan kepada mereka foto, baik pun itu video, dalam keadaan tak pantas. Dan korbannya banyak yang di bawah umur. Ini gila sih, rekaman foto baik pun itu video disebarluaskan di chatroom aplikasi Telegram dan jumlahnya pun tak main-main, anggotanya puluhan ribu. Skandal besar, gelombang yang menyebabkan kemarahan rakyat Korsel ini akhirnya diberi nama End Room. Pada awal film, kita disuguhkan oleh para jurnalis yang pertama kali menginvestigasi kasus ini. Yang pertama kali yang mempelopori yaitu Kim Wan, di mana Kim Wan ini pada awalnya ia mengira bahwa kasus ini lebih umum atau kasus pornografi yang lebih umum pada biasanya. Akan tetapi semua itu berubah ketika ia melihat atau mengetahui modus Baksa, di mana modus Baksa ini mencari para kaum wanita yang hendak mencari pekerjaan atau membutuhkan uang. Ia menyebutnya dengan perantara, yang awalnya ia memulai percakapan untuk bisa membantu untuk menghubungkan mereka ke pekerjaan yang mereka inginkan. Dari awal si Baksa ini meminta seperti foto diri layaknya akan persyaratan untuk pekerjaan, akan tetapi lambat laun ia meminta hal-hal aneh seperti minimnya busana dan lain-lain. Si identitas ini kemudian dimanfaatkan oleh si Baksa untuk mengancam para korban untuk meminta apa yang dia inginkan. Jika korbannya ini menolak, maka ia mengancam akan menyebarluaskan rekaman video ataupun foto yang akan disebarluaskan seperti mencilat lantai, adanya banyak pena yang dimasukkan ke dalam alat vital wanita, dipaksa untuk menuliskan di dalam badan mereka budak paksa. Nah, disitulah pertama kali menyebut dengan budak paksa karena itu adalah korban Baksa dan disuruh untuk menulis nama korban Baksa di tubuh mereka. Satu kengerian dari Baksa juga, ia berani kembali menantang atau melawan para jurnalis. Ia menyiarkan atau menayangkan foto ataupun baik itu data sang jurnalis. Setelah artikelnya terbit, ternyata berita ini tenggelam dari informasi yang beredar di Korea. Si Baksa ini makin besar kepala, ia menertawakan tim jurnalis Kim Wan. Baksa tetap kekeh, tetap melawan. Ia berani mengancam, di mana jika disiarkan mengenai data dirinya, maka si Baksa ini akan menyuruh salah satu korbannya untuk bunuh diri. Akan tetapi Baksa ini pada akhirnya tertangkap juga, di mana awal mulanya yang tertangkap itu adalah tangan kanan yang bernama Buddha. Nah, si Buddha ini pada awalnya ketika tertangkap ia hanya mengaku disuruh oleh si Baksa, ia dipaksa oleh si Baksa. Dari sinilah polisi mulai gencar-gencar untuk mencari informasi untuk penyelesaian kasus ini, di mana polisi ini mencari tempat-tempat yang biasanya memang dilakukan transaksi oleh si anak buah tangan kanan Baksa ini. Nah, dari sana polisi mulai mengeliminasi beberapa wilayah untuk transaksi, mulai dari juga orang-orang yang memang berhubungan
atau yang bisa disebut dikatakan pada awalnya itu disebut si Buddha. Nah, polisi mulai mengeliminasi, mulai mempersempit dalam investigasi mereka. Sama halnya dengan Baksa, si Gadgad ini atau faktor dalang yang kedua ini, di mana si Gadgad ini ya mengirim link atau ke salah satu media, di mana ia sudah mencantumkan, sudah menempelkan atau sudah mensematkan skrip tersebut di dalam link tersebut. Ketika ia mengirim ke salah satu korbannya, ia membumbui dengan kata-kata, "Ini ada fotomu atau videomu yang telah tersebar, mohon klik link ini." Nah, si korban ini ketika mengklik tautan tersebut, maka identitas atau IP, baik pun itu model handphone, baik pun itu kediaman, bocor ketika mengklik tautan tersebut, karena memang di dalam skrip ini sudah ditanami berupa skrip. Si Gadgad ini sama sepertinya Baksa, ia mempunyai chatroom, mempunyai jumlah anggota yang begitu banyak. Pada awalnya si Gadgad ini menghilang dari chatroom, dari grup tersebut, ya dengan alasan kepada teman-teman anggotanya ini ia disuruh untuk tidur, ia akan mengikuti ujian negara. Setelah hilang 11 bulan kemudian, si Gadgad ini menginjakan kembali atau memunculkan kembali dirinya di dalam ruangan chatroom tersebut. Ya mungkin pemicunya yaitu ialah ketika ada salah satu siaran di Story, di mana ada salah satu ucapan dari si Baksa, di mana ia menyebutkan bahwa konten si Gadgad ini berkualitas rendah. Nah, dari sanalah kemudian mungkin si Gadgad ini mulai kesal atau memang berasa dilecehkan, ya, bahwa kontennya ini berkualitas rendah oleh si Baksa ini. Para jurnalis dan tim merah ini disebutlah tim Pertas, di mana bekerja sama untuk menangkap, untuk mencari data si Gadgad ini. Ia mengaku si tim merah ini berkomitmen atau ia mempunyai kemampuan untuk bisa mencari data-data si Gadgad. Nah, ternyata memang itu kenyataan, di mana tim Pertas merah ini bisa meretas si Gadgad ini. Ia pada awalnya mengaku sebagai konsumen mereka atau sebagai member si Gadgad ini. Tim Pertas merah ini mengaku ia sebagai membernya, ia mengatasnamakan sebagai konsumen, di mana ia pada awalnya berlaga menjadi member, menjadi konsumen si Gadgad ini. Ia menulis ke pesan pribadi kelewat si Gadgad ini bahwa produser telah mengumpulkan datamu lewat tautan ini. Nah, si tim Pertas ini mengirim tautan yang di dalamnya ternyata sudah ada skrip, dan ketika diklik ternyata terjadilah IP, ponsel, wilayah, semua kena, semua terbaca. Ibaratnya ketika kita terhubung ke jaringan, maka ada jejak yang kita tinggalkan. Ibaratnya juga si Gadgad ini menipu para korbannya untuk mengklik tautan tersebut, dan ia juga mengklik tautan tersebut ketika dijebak oleh para Pertas tim merah. Ibarat kata itu adalah hukum kausalitas, karma, ada sebab akibat. Buat kalian yang belum nonton film ini, ada baiknya kalian nonton film ini. Ini bisa menjadi sebuah acuan, sebuah contoh, di mana ketika kita bersosial media, kita harus hati-hati terhadap link-link atau terhadap tautan yang tidak kita kenal, baik pun itu dari teman-teman kita, baik pun dari orang yang tidak kenal. Itu bisa jadi link palsu atau link bodong yang bisa mengakibatkan kita menjadi terjerembab pada ruang yang sangat tidak baik atau sangat buruk.